Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bersama-sama walaupun cuaca hujan ya, tapi tidak menghalangi jamaah untuk menghadiri salat maghrib berjamaah dan mengikuti kajian setelah ba'da maghrib itu. Setelah maghrib ini, semoga kehadiran kita di Masjid Jenderal Sudirman ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini sebagaimana sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa kita hari ini membahas tentang orang yang sukses ya, atau cara meraih sukses hidup berkah gitu. Kenapa kita perlu meraih kesuksesan Bapak Ibu semua ya dalam hidup kita ini? Kita ingin sukses yang kita raih itu tidak hanya di dunia, tetapi sukses di akhirat. Artinya di dunia kita meraih kebahagiaan dengan kesuksesan walaupun ukurannya jangan harta. Karena harta itu bukan ukuran kebahagiaan dan juga bukan ukuran kesuksesan. Ya. Tetapi menjadikan kesuksesan itu ketika apa yang kita inginkan, ideal yang kita harapkan itu terkabulkan dan tercapai oleh kita, sehingga kesuksesan yang kita raih itu mendapatkan atau penuh dengan keberkahan. Kalau Bapak Ibu, berkah itu kita pahami berkatnya. Kalau habis pengajian di rumah tetangga kita pulang-pulang bawa berkat ya Bapak ya, Bapak khususnya. Tapi kalau dalam pengertian agama, berkah itu adalah kenikmatan yang melimpah ya. Dan kenikmatan yang melimpah ini bukan saja dinilai dari sisi materi, tetapi juga dari sisi rohani. Allah memberikan kelimpahan hati yang tenang, hidup yang nyaman, hidup yang tenang, hidup yang yang kita jalani penuh dengan kebahagiaan di dalamnya. Sehingga kalau kita ingin meraih kesuksesan hidup berkah itu tentu adalah impian semua kita. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana caranya kita bisa mewujudkan sukses hidup itu dengan berkah. Nah, ini yang mungkin perlu kita ingat kembali bagi Bapak yang pernah membaca, ibu-ibu yang pernah mendengar, ya, kita ulang kembali, kita ngaji kembali. Bagaimana caranya kita meraih kesuksesan hidup yang berkah itu? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya. Nah, ini yang akan kita coba bahas dalam kesempatan malam ini menjelang waktu Isya nanti.
Dalam ayat ini bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Dia yang beruntung di sini itu adalah orang mukmin. Kenapa Allah tidak menyebut muslim? Karena seorang muslim belum tentu dia seorang mukmin. Tetapi seorang mukmin dia pasti seorang muslim. Ada orang agamanya mengaku Islam, bahkan di KTP Islam, tapi dia belum tentu sholat. Belum tentu dia puasa. Itu benar Pak, Bu. Dia orang muslim, orang Islam. Ya. Tetapi ketika dia sudah disebut sebagai mukmin, dia tidak hanya pengakuan dengan syahadat, tetapi dia juga melaksanakan ibadah. Tidak hanya meyakini di dalam hati, tapi dia melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah, itu level mukmin itu adalah di atasnya orang muslim. Nah, Allah mengatakan sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa yang beruntung itu? Allah katakan yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, orang yang beruntung ini, orang yang sukses ini, kata Allah, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, mudah enggak sholat itu khusyuk Bapak Ibu? Mudah apa sulit? Sulit ya. Apalagi ke masjid nanti bawa sendal baru beli tadi. Lupa nyimpan di tempat yang aman ya. Waduh, jangan-jangan nanti sendal saya hilang gitu kan. Ya kan? Itu bisa mengganggu kekhusyukan sholat kita. Atau ibu bapak ke masjid semuanya, anak tidak ada di rumah. Ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram, lali. Tadi kompor udah dimatikan belum ya gitu kan. Itu menghalangi kekhusyukan Bapak Ibu. Kebetulan imamnya baca ayatnya panjang, surah Al-Baqarah misalnya gitu loh. Walaupun kita nggak akan melakukan itu ya, sepanjang itu. Aduh, saya harus pulang ini ngecek di rumah tadi kompor udah dimatikan apa belum. Dan ini contoh saja Bapak Ibu. Ternyata untuk khusyuk itu kita melupakan urusan dunia kita sejenak itu tuh tidak mudah. Lalu bagaimana ukuran khusyuk itu? Ketika kita sholat, niat kita sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj, naiknya orang mukmin. Naik kemana? Ketika ia menghadap atau bertemu dengan Tuhan. Ketika kita naik level, naik tingkat. Maka yang di bawah kita lupakan sejenak. Urusan-urusan dunia itu kita lupakan sejenak. Fokus kita dalam sholat kita. Kalau di masjid Bapak Ibu tidak ada masalah ngikuti imam. Saya tanya lagi Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu ngalami saat sholat isya lupa ini rakaat keberapa gitu kan. Jangankan Bapak Ibu, saya juga ngalami. Ini udah 3 rakaat apa baru 2 gitu kan. Apalagi dengar kalau sholat sendiri di rumah anaknya nangis gitu kan. Fokus sudah berubah itu. Itu tandanya kita kurang khusyuk. Kalau kita fokus dengan sholat kita nggak akan lupa. Ya walaupun lupa dalam sholat itu enggak apa-apa, itu wajar. Tapi kalau keseringan, nah itu jadi kebiasaan jadinya. Maka itu tanda-tanda. Bila kita sholat itu sering lupa rokaatnya, apalagi cuma sholat subuh 2 rokaat dia lali gitu loh. Iki sudah 1 rokaat apa 2 rokaat, nah itu kan kebangetan gitu. Jadi kalau kita ingin sukses itu dalam sholat kita itu pastikan bahwa sholat yang kita lakukan tidak sia-sia, khusyuklah dalam sholat yang kita lakukan. Sederhananya begitu. Karena dalam sholat butuh khusyuk, dalam bekerja keseharian kita itu juga butuh. Bahasa lainnya bukan khusyuk tapi fokus. Ya kalau ada orang bekerja kalau nggak fokus biasanya kerjaannya itu tidak maksimal. Tapi ketika kerjaan itu dilakukan dengan fokus,
Nah, itu hasilnya akan maksimal. Apalagi ibadah. Ibadah pun begitu. Kalau kita lakukan dengan khusyuk, maka kita maksimal sholat kita itu dan kita meraih kemenangan seperti Allah katakan di ayat pertama. Tapi kalau kita hanya melakukan sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada khusyuknya, bahkan pikirannya kemana-mana. Sehingga rokaatnya aja lupa dan sering dialami seperti itu. Berarti kita perlu meningkatkan bagaimana kita fokus atau khusyuk dalam sholat kita. Itu ciri yang pertama, orang yang beruntung ya sebagai seorang mukmin. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang-orang yang sukses dalam hidupnya, dia hanya fokus pada perkataan yang benar. Kalau perkataan yang nggak penting itu dia nggak akan ucapkan. Dan dia juga akan melakukan hal-hal yang penting, yang berguna. Dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Misalnya apa? Kalau orang yang sukses itu dia tahu waktu yang baik dalam hidupnya. Waktu bekerjanya, waktu istirahatnya, waktu ibadahnya, waktu beraktivitas secara sosial. Dia bagi itu Bapak Ibu dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan sesuatu perbuatan. Makasih Mas. Atau perkataan yang tidak penting. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan kata bijak, orang pendiam bukan berarti dia tidak bisa ngomong. Tetapi dia tidak mau ngomong kalau hanya sekedar memuaskan orang. Artinya apa? Dia ngomong tuh ketika penting, dia ngomong tuh ketika dibutuhkan, dia ngomong tuh dia tahu bahwa apa yang diomongkannya itu berguna. Makanya Kanjeng Nabi menyebut dalam hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kata Nabi adalah orang yang memberi kemanfaatan bagi orang lain. Jadi kalau ucapan kita, perbuatan kita nggak berguna, nggak bermanfaat, dah tinggalkan. Saya tanya Bapak Ibu, menggosip, menghibah itu ada gunanya enggak? Ada gunanya enggak Bapak Ibu? Enggak ada kan. Tapi kan banyak orang suka melakukannya. Padahal enggak ada manfaatnya itu. Yang dapat justru keburukan. Kenapa? Karena kita ghibah, menggosip, menceritakan keburukan orang lain. Lalu didiskusikan keburukan orang itu dalam sebuah kelompok gitu loh. Dalam sebuah halakoh misalnya gitu loh. Nah ini kan enggak benar. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin suka nemui kan di tempat kerja ada orang, sudah tahu si Anu enggak, sudah tahu si Anu dia ternyata begini toh, orangnya gitu, oh iya orangnya gini. Kalau Bapak Ibu ada di posisi seperti itu, ada di tempat itu, sudah tinggalkan aja tempat itu. Tinggalkan saja. Karena omongan orang itu, ucapan orang itu, perbuatan orang yang melakukan hal itu sesungguhnya tidak berguna. Coba dibalik ke kita. Seandainya kita yang menjadi objek gosip orang itu, ketika kita menjadi objek yang diceritakan orang itu, kira-kira kita senang enggak? Tentu tidak senang. Lah kok ada orang senang menceritakan keburukan-keburukan orang lain atau aib orang lain? Yang sejatinya aib itu mestinya disimpan, tidak perlu kita menceritakannya. Jadi kalau Allah katakan orang yang beruntung yang kedua itu orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Lalu yang ketiga adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Kenapa orang yang menunaikan zakat itu beruntung? Kenapa mereka disebut mereka itu sukses? Yang membayar zakat mal itu orang miskin apa orang kaya Bapak Ibu? Orang kaya. Uang buktinya dia mampu membayar zakat mal.
Kalau zakat fitrah lain, itu zakat diri. Semua kita punya kewajiban untuk membayar sesuai dengan kemampuan, walaupun hanya bagi yang mampu. Tapi kan cuma 2,5 kilogram beras atau senilai uang 2,5 kilogram beras. Tapi kalau zakat mal tidak. Orang yang sudah sampai nisabnya, nisab itu jumlah harta yang dizakatkan, 94 gram emas. Nilainya berapa emas sekarang? Dikali dengan 94 itu 1 gram berapa emas? Misalnya. Itu dia zakatkan 2,5%. Maka orang kaya, orang yang berguna itu, dia berguna bagi orang lain. Kenapa? Ketika ia berbagi, ketika ia bisa membantu orang yang tidak beruntung. Makanya yang dibantu itu adalah fakir miskin atau kaum duafa. Asnaf 8 itu. Orang yang punya hutang, orang yang musafir, ibnu sabil, fakir miskin, ya. Itu yang dibantu itu. Dan ini tentu pekerjaan yang mulia. Karena dengan kemampuan dia membantu itu, dengan harta yang ia miliki itu bisa membebaskan atau menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Bapak tahu sahabat Nabi khalifah yang paling kaya, sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan. Beliau itu adalah khalifah yang ketiga yang dia itu adalah hartawan. Memang dia keturunan dari Umayyah ya, keluarga kaya memang keluarga dia itu. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa Utsman bin Affan itu memberikan 2/3 hartanya untuk syiar Islam. Baik saat di Mekah maupun saat di Madinah apalagi. Bahkan melebihi zakat itu Bapak Ibu. Kalau zakat itu kan cuma memberikannya berapa? 2,5% dari yang wajib kita zakatkan. Dia itu 2/3 dari hartanya itu dia berikan. Bahkan pernah dikisahkan ada sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi, di mana sumur itu letaknya strategis. Lalu umat Islam di Madinah itu di sekitar itu kekurangan air, dan ketika orang Islam yang beli itu diberi harga yang mahal oleh si Yahudi tersebut. Begitu Utsman bin Affan tahu, dikasih tahu oleh para sahabat, dia langsung membebaskan, membeli sumur itu. Walaupun harganya itu oleh si Yahudi karena tahu bahwa orang Islam butuh sakarepe dewe gitu loh. Kalau misalnya 100 dirham dia naikkan 1.000 dirham gitu loh. Dan Utsman bin Affan tidak mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hartanya itu akan berguna ketika dia membeli itu dan dia bebaskan umat Islam tanpa membeli air di situ. Dia yang membeli lalu bebas. Bahkan Utsman mengatakan juga ketika sumur itu dia beli, jangankan orang Islam, Yahudi, Nasrani, siapapun yang ambil air ini, nggak usah dibeli, silakan ambil air di sumur ini gitu. Nah inilah kenapa Allah menyebut beruntung, menyebut orang-orang kaya itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, karena orang kaya yang mau membayar zakat. Karena tentu saja ada kadang orang kaya tapi tidak mau membayar zakat. Padahal zakat itu Bapak Ibu, itu tujuannya membersihkan 2 hal. Zakat itu berasal dari kata azka. Azka itu membersihkan. Membersihkan 2 hal apa itu? Pertama membersihkan jiwa. Yang kedua membersihkan harta. Membersihkan jiwa itu apa? Maksudnya bahwa harta itu hanya sarana hidup di dunia. Hanya alat. Harta itu bukan yang kita bawa ke akhirat. Yang dalam bentuk harta yang kita bawa mati apa Bapak Ibu? Cuma kain kafan. Cuma itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sekarang memasang giginya dengan gigi emas, menjelang mati besok copot aja sendiri. Nggak kangelan nyopot kalau sudah mati. Kenapa? Gigi emas itu, gigi perak harus dicopot Pak. Nggak boleh dibawa mati. Ya.
Soalnya saya pernah ngalami hal itu, kok lama banget ini jenazahnya kok nggak rampung-rampung, tim pencabut gigi emas, ternyata gigi emasnya itu bagian atas semua dipasang, Pak. Yang namanya uangnya harus mati ya, jadi nyopotnya itu suwe, Pak. Sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk dilepas dulu gigi itu satu persatu, karena giginya dilapisi emas. Oh saking sugi ya pancen gitu loh. Gigi saja harus dilapisi emas dan gak boleh dibawa mati. Yang hanya kita bawa mati itu hanya kain kafan, itu pun ndak ada kan kantongnya. Ya mana tahu nyelipkan duit 50.000, 1.000 kan, karo nyogo mungkar nakir ya ndak bisa. Ya. Begitu Bapak Ibu. Makanya kalau orang kaya itu dia diberi sebutan orang yang beruntung, ya karena memang kalau dia mau berzakat. Dan orang kaya itu disebut dengan orang sukses, ya memang kita menganggap kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari kekayaannya. Ya. Orang kaya dalam Islam itu dia beruntung bila dia menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat. Karena zakat yang pertama yang saya maksud tadi itu untuk membersihkan jiwa. Nah yang kedua untuk membersihkan apa? Membersihkan harta yang kita miliki. Loh maksudnya apa membersihkan harta? Bisa jadi Bapak Ibu harta yang kita dapatkan itu kita dapatkan dengan cara yang kita mungkin lupa bahwa keambil hak orang lain. Ya, terpakai punya kawan kita, terpakai punya saudara kita, padahal itu bukan punya kita. Atau mungkin kita mendapatkan sesuatu yang sumbernya itu tidak jelas atau syubhat bercampur dengan harta kita yang benar, yang kita dapatkan dengan cara yang benar umpamanya. Nah dengan membayar zakat itu harta yang kita miliki itu dibersihkan. Jadi bersih jiwa, bersih harta yang kita miliki. Sehingga harta yang kita miliki itu masuk kategori halalan thayyibah. Halal semuanya dan juga baik semuanya untuk kita dan untuk orang lain. Nah harta itu pertanyaannya banyak Bapak Ibu. Kalau ilmu itu pertanyaannya enggak banyak. Ilmu itu kalau sudah kita amalkan enggak ditanya sumbernya dari mana, siapa kiaimu, siapa ustadzmu, enggak. Kalau ilmu itu baik diamalkan dapat pahala yang mengerjakannya dan dapat pahala orang yang memberikan ilmunya. Tapi kalau harta ditanya, kalau kita punya uang sumbernya, cara mendapatkannya ini dari mana? Pertanyaan pertamanya. Yang kedua yang ditanya itu adalah ketika kamu punya harta ini, kata Allah, kamu gunakan, kamu belanjakan untuk apa? Sumbernya dari mana? Digunakan untuk apa? Sehingga kalau orang dengan membayar zakat itu, kita berharap jiwa dan harta kita ini bersih. Jawaban yang kita berikan kepada Allah itu nanti juga bersih, benar semuanya. Karena sudah kita lakukan dengan menunaikan kewajiban zakat saat kita di dunia. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang sukses, orang yang beruntung itu adalah orang yang menjaga kemaluannya. Kenapa kita menjaga kemaluan itu dianggap sukses? Banyak orang karena nggak bisa menjaga syahwatnya, tidak menjaga harga dirinya, tidak menjaga kemaluannya, jatuh Pak. Ya, perselingkuhan dan jenis-jenisnya, perzinahan dan jenis-jenisnya, simpenan dan jenis-jenisnya, kan itu yang terjadi kan? Dan begitu tahu oleh orang, jabatannya habis. Oh si Anu melakukan ini dengan ini, melakukan ini padahal sudah punya pasangan. Padahal pasangan sahnya ini, tapi dia melakukan dengan ini. Saya nggak perlu ceritakan lah yang baru-baru terjadi di Republik ini gitu kan. Yang sebegitu hebohnya gitu kan. Bapak tahu kan? Bapak Ibu tahu kan? Jatuh karirnya Bapak. Keluarganya malu. Kalau kita sudah tidak bisa menjaga itu. Ya kan? Apalagi media sosial sekarang kan gampang. Oh iya dengan si Anu ini buktinya bisa orang melakukan itu.
Dan orang bisa jatuh harga dirinya, jatuh jabatannya, jatuh kedudukannya bahkan kalau ia tidak bisa menjaga furujihim. Kalau bahasa Al-Quran, orang-orang yang tidak mampu menjaga kemaluannya. Oke? Nah, karena itu Allah mengatakan orang yang tidak mampu menjaga kemaluannya itu Allah katakan illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka itu tidak tercela karena menggaulinya. Jadi kalau punya pasangan ya dengan pasangannya sendiri. Oh enggak kuat dengan satu istri masih kurang, silakan berpoligami. Kalau sanggup, monggo boleh kok. Tapi dengan istrinya sendiri. Makanya Allah mengatakan kecuali terhadap istrinya. Kalau ada orang ingin menyalurkan nafsu syahwatnya, Tuhan agama Islam memberikan solusinya. Dengan apa? Dengan menikah. Silahkan. Nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi nafsu itu dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Meletakkan pada porsinya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kenapa orang-orang yang beruntung seperti itu hidupnya jadi sehat, jadi benar? Karena dia mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Bapak Ibu, penyakit kelamin yang tidak sembuh itu diobati. Dan kalaupun diobati itu hanya menunggu waktu untuk mati. Itu adalah penyakit kelamin yang kita kenal dengan AIDS. Ya, Bapak Ibu tahu ya. Sudah mendengar istilah AIDS itu nggak bisa sembuh. Karena penyakit itu yang diserangnya adalah imun tubuh. Daya tahan tubuh kita yang diserangnya. Jadi ketika orang yang sudah kena penyakit AIDS itu daya tahan tubuhnya hilang. Imun tubuh itu kan kita punya. Kita tuh kadang tubuh kita bisa menolak penyakit. Tapi kalau sudah imun kita itu sudah tidak ada di tubuh kita, maka penyakit mudah masuk. Dan orang yang kena penyakit yang seperti itu, penyebabnya adalah orang yang melakukan hubungan seksual yang bebas. Biasanya seperti itu. Melakukan hubungan yang bebas dengan orang lain. Kalau bahasa lainnya mereka istilahnya itu memakai jasa PSK ya dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Nah, inilah penyakit yang sekarang itu. Makanya kalau Allah mengatakan la taqrabuz zina itu jangan kamu hampiri zina, jangankan melakukannya, menghampirinya saja enggak boleh kok. Jadi kalau dalam nahwu sharaf itu la di situ namanya la nahyi ya. Bimakna apa? Dengan mana apa? Maknanya tuh larangan. Dilarang kita. Boro-boro melakukannya. Mendekati saja zina itu enggak boleh. Loh, apa indikator atau indikasi mendekati itu? Mudah saja. Kalau kita berjalan, jangan mata itu jelelatan. Kalau kita melihat sesuatu yang enggak boleh kita lihat, tundukkan pandangan kita. Kalau kita melihat, membaca sesuatu yang berbau pornografi dan porno aksi, kita alih, kita tutup. Jangan dilanjutkan untuk melihat dan menontonnya. Awalnya hanya coba-coba pengen lihat. Padahal itu cara mendekati orang untuk zina. Anak muda, anak kecil, bocil, bocah cilik sekarang bisa menghamili temannya sendiri. Apa yang terjadi? Karena mereka bebas mengakses internet, melihat gambar-gambar, video-video yang sebenarnya mereka tidak boleh atau belum waktunya mereka tahu hal itu. Sehingga terjadi di masa sekarang Bapak Ibu. Anak SMP bisa hamil.
Bahkan anak SD saja bisa hamil. Kita sebagai orang tua kan gak habis pikir. Karena dia mendekatinya dengan itu. Kalau zaman-zaman dulu mana ada mainan bapak-bapak ini dulu HP lalu ngelihat gambar-gambar. Enggak ada. Kalau zaman sekarang akses itu kan bebas melalui internet. Ya kan? Sehingga orang mudah terjerumus untuk melakukan itu. Nah, karena itulah Allah lanjutkan famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain pasangannya itu, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kita lanjutkan. Yang kelima, ciri orang yang beruntung dan sukses itu walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Siapa mereka? Orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Pemimpin yang amanah, dia sukses memimpin. Dia tidak kena kasus ini, enggak kena kasus itu. Bisa kita lihat di zaman sekarang. Siapapun itu, jabatan apapun itu, kalau dia amanah, rakyat yang dipimpin atau yang dibawahnya aman. Tidak ada yang ngungkit-ngungkit kesalahannya. Tapi ketika diberi amanah, dia tidak menjalankan amanah itu, disitulah kegagalannya. Disitulah dia tidak sukses mengemban amanah itu. Dan betapa banyaknya orang yang diberi amanah ketika dia tidak dapat menjalankan amanah itu, di akhir masa amanah itu dia pegang biasanya berakhir masuk penjara. Nauzubillahi min dzalik. Kan orang menuntut, mana janjinya? Kok kami dirugikan? Kami sudah memilih, kenapa dibeginikan? Gitu kan? Lalu diungkit kasus ini, kasus itu. Makanya ketika seorang diberi amanah itu, lakukan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Amanah itu kan kepercayaan. Ya, ketika kita diberi kepercayaan, pegang kepercayaan itu. Kalau kepercayaan itu kita pegang dan kita laksanakan dengan baik, tidak bakal ada Bapak Ibu orang yang menuntut kita, wong kita laksanakan dengan benar. Dan orang yang dipermasalahkan itu adalah orang yang tidak melaksanakan amanah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam kata Allah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara sholat mereka. Bagaimana cara memelihara sholat? Ingat waktunya. Sholat yang baik itu adalah sholat di awal waktu. Dia jaga tuh. Kata Rasulullah, afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu. Jangan nunda. Waktu maghrib kan sampai menjelang masuk waktu isya. Tapi kalau waktu afdalnya masuk begitu azan kumandang maghrib, kita habis itu sholat, nah itu yang baik. Di awal waktu. Sholat subuh 4:30. Walaupun sampai menjelang jam 6 atau 5:30 masih ada waktu sholat subuh. Jangan kita sholat di menjelang pukul 6 itu. Apalagi pukul 6 atau lewat. Itu bukan subuh lagi, tapi waktu sholat duha. Kan begitu. Walaupun masih ada waktunya gitu loh. Kita usahakan. Itu yang namanya menjaga sholat. Lalu ciri yang kedua apa? Orang yang menjaga sholat itu adalah orang yang kalau sholat tuh inginnya selalu berjamaah. Karena tahu bahwa kalau sholat munfarid atau sholat sendiri itu cuma dapat 1 pahala. Sementara sholat berjamaah dapat 27. Ini itu kita jaga. Nah, seperti Bapak Ibu ini insya Allah setiap istiqomah. Sholat selalu berjamaah. Allahumma amin. Kita biasakan itu. Oh nggak sempat ke masjid Pak Ustadz, nggak sempat ke musola, ke langgar. Ya di rumah kalau Bapak menjadi imam silahkan. Berjamaah sama anak dan istri. Kalau ada anaknya yang bisa jadi imam, bisa silakan anaknya menjadi imam. Yang penting sholatnya apa? Sholat berjamaah. Nah orang yang sukses itu adalah orang yang menjaga itu. Makanya dikatakan dalam ajaran Islam itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin merubah hidup kita, maka pelihara dan jagalah sholat kita.
Jadi kalau sholat kita itu belum kita jaga, bagaimana kita ingin merubah hidup kita itu. Kan ada orang mengatakan sholat itu kan tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok ada orang sholat masih berbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya belum benar. Bagaimana mungkin seorang yang sudah sholat, mendirikan sholat, tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ketika dia Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allah yang maha besar. Tapi ternyata dia masih melakukan hal-hal yang melanggar perintah yang maha besar tadi itu. Sehingga ia dikategorikan orang yang melalaikan sholat. Bapak Ibu, karena berhubung waktu, mungkin 6 poin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita adalah orang-orang yang beruntung hidup di dunia, sukses hidup di dunia, dan juga beruntung dan sukses di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bila ada kurang khilafan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.